Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rihadatul Aisy dengan NIM 22851900053 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan program tahunan BK dari SMP Negeri 4 Belambangan Umpu Waikanan. Poin A yaitu rasional. SMP Negeri 4 Belambangan Umpu Waikanan memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Daya dukung yang tersedia di sekolah ini dapat dikatakan cukup baik. Rancangan program yang dideskripsikan secara rinci dalam dokumen ini merupakan bukti dari komitmen untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional bagi peserta didik di SMP Negeri 4 Belambangan Umpu Waikanan. Harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Belambangan Umpu Waikanan ini yaitu dapat membantu peserta didik dalam memahami diri, menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, mengenalkan lingkungan dan mengambil keputusan, serta memberi arahan terhadap perkembangan peserta didik. Tidak hanya untuk peserta didik yang mengalami masalah saja, tetapi berlaku untuk seluruh peserta didik. Selanjutnya yaitu poin B, dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari pertama yaitu Undang-Undang 1945, kedua ketetapan MPR, 3. Undang-undang, 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, 5. Peraturan pemerintah, yang keenam peraturan menteri, ketujuh keputusan presiden atau Kepres, dan yang terakhir peraturan daerah atau provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, untuk di program tahunan SMP Negeri 4 Belambangan Umpu Waikanan ini sudah memenuhi hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Poin C yaitu visi dan misi SMP Negeri 4 Belambangan Umpu. Nah, untuk visi sekolahnya berprestasi dalam iptek yang berlandaskan imtak dan akhlak mulia. Untuk visi bimbingan dan konselingnya yaitu mewujudkan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia sesuai dengan nilai religius dan nilai normatif yang ada di masyarakat. Untuk visi dan misi bimbingan dan konseling dan sekolah itu sudah sesuai atau saling berkesinambungan. Poin D yaitu deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Instrumen yang digunakan yaitu ITP. Dari hasil ATP ada 8 butir aspek terendah yaitu pada aspek landasan hidup religius, peran sosial sebagai pria atau wanita, kematangan intelektual, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, landasan perilaku etis, dan landasan hidup religius. Pada poin E yaitu rumusan tujuan. Nah, untuk bidang layanan pribadi yaitu ada merealisasikan perilaku kebiasaan untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Kedua, memiliki pemahaman dan dapat mendalami agama dengan sebaik-baiknya. Ketiga, memiliki pemahaman akan rasa simpati dan empati kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu, untuk bidang layanan sosial yaitu mampu menghargai teman meskipun dengan gender yang berbeda, mampu memperlakukan teman sesuai dengan sifat dan wataknya, dan terakhir memiliki pemahaman mengenai penyimpangan sosial di lingkungan sekitar. Untuk bidang layanan belajar, paham perihal menemukan alternatif yang tepat untuk pemecahan suatu masalah, dan yang terakhir yaitu untuk bidang layanan karir, mampu merencanakan karir dengan tepat dan cermat. Selanjutnya poin F yaitu komponen program. Yang pertama itu ada layanan dasar. Nah, layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya itu ada layanan responsif. Nah, layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah yang dialami peserta didik atau konseli yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yang ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan. Nah, tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada bidang layanan. Yang pertama itu ada bidang layanan pribadi di mana peserta didik dapat merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Yang kedua yaitu sosial, agar peserta didik dapat memahami lingkungannya dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya. Lalu yang ketiga yaitu belajar,
agar peserta didik memiliki sikap dan keterampilan dalam belajar dan memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal. Yang terakhir yaitu ada karir, di mana peserta didik dapat mengambil keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri. Poin selanjutnya yaitu ada rencana kegiatan atau action plan. Nah, untuk action plan ini sendiri antara tujuan layanan dengan tiap bidang layanannya sudah sesuai. Adapun metode yang digunakan dalam action plan ini yaitu ada diskusi, bermain peran atau sosiodrama, bamboo dancing, neighborhood together, dan problem solving. Di sini juga ada rencana pelaksanaan layanannya atau RPL, di mana saya menggunakan bimbingan kelompok dan topiknya yaitu membina hubungan baik dengan teman dengan mengenal karakteristiknya. Dan sasaran layanannya itu kelas 8 menggunakan metode bamboo dancing dengan waktu 1 kali 40 menit. Tujuannya yaitu agar siswa dapat mengerti dan mampu memperlakukan teman sesuai dengan sifat dan wataknya. Poin terakhir yaitu ada evaluasi program menggunakan CIPP. Nah, pengembangan model CIPP ini muncul karena kurang pahamnya guru BK dalam melakukan evaluasi sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program. Nah, untuk komponen pertama itu ada konteks, aspek yang dievaluasi, tujuan program siswa, kriteria idealnya, adanya kesesuaian dengan TP dan PS. Nah, adapun untuk komponen input, aspek yang dievaluasi yaitu ruangan, di mana kriteria idealnya luas minimum ruang konseling itu 9 meter persegi. Untuk bagian proses yaitu ada kehadiran, di mana kriteria idealnya pada setiap semester terdapat rata-rata 91 hingga 92 hari bersekolah. Untuk produk akhirnya yaitu tugas perkembangan siswa, di mana kriteria pencapaian tugas perkembangan yang ideal antara lain siswa mampu memikirkan alternatif tindakan yang didasarkan pada nilai internal, memanfaatkan kesempatan, dan memperhatikan hubungan secara mutualistik. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu cepat dikarenakan durasi waktu hanya 7 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.